Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang berada di rumah masing-masing dalam beribadah minggu online, terimalah salam dari kami Majelis HKBP Resort Raja Wali. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Oras. Minggu hari ini adalah minggu setelah Natal, atau setelah pesta hari peringatan kelahiran Tuhan Yesus, dengan topik minggu pujian hanya bagi Tuhan. Kita akan memasuki persekutuan kudus dengan Tuhan dalam kebaktian minggu online hari ini. Mari kita berdoa di dalam hati masing-masing untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, mari dengan sukacita kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 440 ayat 1-2. Terpujilah, agungkan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu. Karena Engkau telah melawat kami umat-Mu, Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Jemaat, persilakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 62 ayat 3, Sukacita yang Ceria. Di
hukum Taurat pada minggu kita hari ini, yaitu titah yang pertama dengan maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Mari kita sama-sama meminta kekuatan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 53 ayat 4 tambah 5. Di Bethlehem telah lahir. Mari kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat muka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 190 ayat 2. Sungguh girang hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang berada di rumah masing-masing, dengarlah firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada hari Minggu setelah Natal hari ini, yang tertulis dalam Yesaya pasal 61 ayat yang ke-10 dan pasal 62 ayat yang ketiga. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalamnya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 125 ayat 2 sama 3. Bersukacita pujilah. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 605 ayat 1 sama 2, Dunia Umat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Firman Tuhan yang menyapa kita di ibadah minggu kita saat ini ialah yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 148 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan,
sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu ini adalah berisikan tentang ajakan dari pemazmur. Ada ajakan dari pemazmur untuk memuji-muji nama Tuhan. Saudara-saudara, jika kita perhatikan di dalam perikop kita dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, ajakan pujian itu awalnya kepada para malaikat-malaikat, kepada benda-benda penerang yang ada di langit, kepada air yang ada di atas langit. Saudara, pemazmur mengajak agar Allah yang telah menciptakan segala sesuatu di tata surya ini, di alam semesta ini, hendaknya menerima pujian, karena Ia telah menciptakan segala sesuatunya. Ia telah memberikan perintah, dan dari perintahnya itu Ia telah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Bagian berikut saudara kita lihat dari ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Pujian, ajakan pujian itu ditujukan kepada bumi dan segala binatang yang ada di dalamnya, gunung-gunung, lembah-lembah, bukit, pohon, ataupun segala cuaca dan keadaan alam yang terdapat di bumi. Diajak juga untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Apa yang telah diciptakan oleh Allah di dalam bumi ini juga diajak oleh pemazmur untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Berikutnya juga kita dapat melihat ajakan itu juga diarahkan kepada para pemimpin, kepada para raja, pembesar-pembesar, pemerintah di dunia, anak muda, pemuda dan pemudi, orang tua, dan semua manusia yang ada di bumi yang telah diciptakan oleh Allah juga turut diajak untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa pemazmur mengarahkan puji-pujian kepada Allah dari segala apa yang telah Allah ciptakan, yang ada di langit, yang ada di bumi, yang memerintah di bumi ini. Saudara, pemazmur mengajak agar seluruh apa yang telah diciptakan oleh Allah tidak lupa kepada penciptanya, agar apa yang telah diciptakan oleh Allah senantiasa mengingat penciptanya, agar apa yang telah diciptakan oleh Allah tidak bermegah atas dirinya sendiri,
atas keadaannya, seberapa kuat, seberapa hebat, seberapa dahsyat, dan seberapa pentingnya dia dari antara segala ciptaan yang telah Allah ciptakan itu. Itu semua tidak berarti apa-apa. Dan dari perikop ini kita belajar bagaimana Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Hanya kepada Dialah satu-satunya pujian dan penyembahan itu yang layak kita sampaikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Allah sangat ditinggikan dengan pujian dan penyembahan? Saudara, jangan sampai kita salah mengartikan. Bukan karena Allah pencipta itu gila hormat, bukan karena Allah pencipta itu haus akan pujian, namun memang hanya Dia satu-satunya yang layak untuk menerima pujian dari kita manusia. Langit dan bumi segala isinya semua harus mengarahkan pujian kepada Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini. Saudara, dari perikop ini kita belajar Allah yang di awal telah menciptakan segala sesuatunya. Dia juga Allah yang memelihara keseimbangan akan ciptaannya. Dan Dia juga Allah yang memberkati seluruh ciptaannya. Dan Ia juga Allah yang memelihara seluruh ciptaannya. Bahkan Dia juga Allah satu-satunya yang berinisiatif menyatakan kasih-Nya kepada ciptaannya. Ia juga Allah satu-satunya yang berinisiatif untuk menyelamatkan umat pilihannya, manusia yang telah diciptakannya, agar tidak terus-menerus berada di dalam keadaan yang dipenuhi oleh dosa. Dan untuk itulah Kristus hadir di dunia ini sebagai penggenapan atas apa yang telah Allah rancangkan dari awal penciptaan, dari masa pemeliharaan, dari masa penyataan akan kasih-Nya. Dan inilah saudara yang diarahkan oleh pemazmur di dalam perikop kita saat ini, agar kita juga turut memuji dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita memuji Allah bukan hanya ketika kita bersukacita. Kita memuji Allah bahkan ketika kita tengah berduka. Justru pujian yang kita sampaikan kepada Allah itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang telah terjadi. Itu tidak dipengaruhi oleh keadaan yang tengah kita hadapi. Pujian yang tulus, yang ikhlas, yang kita sampaikan kepada Allah itu berangkat dari dorongan hati nurani kita. Itu berangkat dari kesaksian kita secara pribadi yang telah merasakan kebaikan Allah di dalam hidup kita, yang telah merasakan cara Allah bekerja mendatangkan segala kebaikan di dalam kehidupan kita, yang telah merasakan pertolongan daripada Allah yang telah kita terima
di dalam hidup kita, yang telah menyatakan banyak hal, yang telah merasakan banyak hal, baik suka ataupun duka, itu semua tidak mempengaruhi bagaimana kita agar memuji Allah. Karena pujian itu adalah bagian dari kesaksian iman kita kepada Allah. Orang-orang percaya memuji Allah karena dia ingin menyaksikan bahwasanya Allah yang kita sembah itu nyata bersama-sama dengan kita, bahwasanya pertolongan daripada Allah indah dan tepat pada waktunya, dan itu juga yang telah kita terima di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Allah yang telah menciptakan alam semesta ini, yang telah memelihara, yang telah menjaga keutuhan ciptaan, yang telah menyatakan kasih-Nya bagi alam semesta ini, bagi dunia ini, dan Ia jugalah yang telah menyatakan keselamatan bagi umat-Nya, bagi seluruh manusia ciptaannya di dalam Kristus Yesus, Anaknya yang tunggal itu. Dialah satu-satunya Allah yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, penutup daripada kitab Mazmur pasal 150 ayat 6 berkata demikian: biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Manusia sebagai ciptaan yang paling mulia diajak untuk memuji Tuhan. Alam ciptaannya yang telah diciptakan sedemikian rupa juga turut diajak untuk memuliakan Tuhan. Penghuni daripada surga dan juga benda-benda penerang semua juga turut diajak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Maka terciptalah suatu kondisi yang sangat harmonis, baik di surga, di bumi, dan seluruh isinya, semua diarahkan untuk memuji Tuhan, karena Dia telah menyatakan kasih-Nya kepada dunia ini. Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Allah telah menyatakan kasih-Nya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Maka dari itu, saudara, apapun yang kita rasakan saat ini, bagaimanapun kondisi kita, dan apa yang tengah terjadi di dalam hidup kita, dari pemazmur kita belajar, itu semua tidak menjadi alasan bagi kita untuk membatasi diri kita, untuk tidak memuji dan memuliakan nama Allah. Pujilah Allah dengan segenap hati, pujilah Allah dengan segenap jiwamu, pujilah Allah sebagai bentuk ungkapan syukurmu atas apa yang telah Allah perbuat di dalam hidupmu. Biarlah Allah senantiasa menyertai kita dan memampukan kita semuanya, secara khusus jemaat Tuhan di HKBP Seresor Raja Wali ini, untuk tidak bosan memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumah, di kantor, di jalan, di tempat yang bagaimanapun. Ingatlah untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami dengarkan,
Dan biarlah Tuhan senantiasa memampukan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan, karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Engkau menjaga keseimbangan daripada ciptaan-Mu. Engkau memelihara, dan Engkau juga yang menyelamatkan seluruh ciptaan Tuhan, sehingga kami beroleh sukacita yang begitu besar. Dan itulah yang mendasari kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya Engkau sajalah ya Allah, satu-satunya Allah yang layak untuk kami sembah, untuk kami puji dan kami muliakan. Dan biarlah Allah berkenan atas hidup kami, atas hidup seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, mampukan jemaat-Mu di HKBP Seresor Raja Wali ini untuk memegang teguh kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, dan hidup di dalam firman Tuhan, sehingga seluruh jemaat-Mu dikuatkan setiap hari di dalam setiap aktivitas, pelayanan, kegiatan, pekerjaan, dan usaha mereka Tuhan, yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu melalui setiap apa yang mereka lakukan. Dan biarlah seluruh jemaat Tuhan senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam hidup mereka. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami berdoa untuk keadaan yang tengah kami hadapi saat ini Tuhan, pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada dunia ini, kepada negara kami Tuhan, kepada kota kami, dan tempat kami berdiam saat ini. Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Tuhan, pulihkanlah keadaan kami menjadi lebih baik lagi ke depan ini. Kami menaruh harapan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mukjizat Tuhan nyata bagi orang-orang percaya yang senantiasa menaruh harapannya hanya kepada Engkau saja, ya Bapa. Dan biarlah kami semua dalam kerinduan yang sama, dan kami percaya Tuhan akan pulihkan keadaan kami. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Jika ada di antara mereka saat ini Tuhan, yang tengah terbaring lemah di rumah mereka masing-masing, ataupun yang tengah dirawat di rumah sakit Tuhan oleh karena sakit penyakit, Bapa, topangkanlah tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu. Engkau yang menjamah tubuh mereka, Engkau yang mengangkat sakit penyakit yang mereka rasakan. Tuhan, gantikan dengan kesembuhan yang daripada-Mu. Berkati setiap obat-obatan, makanan, minuman, tenaga medis yang menjaga mereka. Demikian juga Tuhan, keluarga mereka yang dengan setia mendampingi mereka Tuhan di proses penyembuhannya. Tuhanlah yang memberi kesabaran dan memberkati mereka semua, agar jemaat-Mu segera pulih Tuhan, dan dinyatakan sehat dan sembuh dari rasa sakit yang mereka rasakan saat ini, sehingga mereka dapat bertemu dan berkumpul dengan keluarga mereka. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, jikalau ada jemaat Tuhan yang tengah bergumul di dalam hidupnya, merasakan beban berat, memiliki problematika Tuhan, hadirlah Engkau Bapa untuk membukakan jalan keluar bagi mereka. Tuhan, kasihanilah jemaat-Mu. Tuhan, hadirlah Engkau untuk menuntun mereka, agar mereka dapat kuat menjalani pergumulan kehidupan mereka. Dan Tuhan, buka jalan bagi mereka, sehingga mereka dapat melihat cara Tuhan bekerja sungguh luar biasa, memberikan solusi dan jalan keluar bagi setiap pergumulan kehidupan yang tengah mereka rasakan saat ini. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, banyak hal yang menjadi kerinduan hati jemaat Tuhan. Namun satu hal yang pasti, Tuhan lebih mengetahui apa yang baik bagi kami seluruhnya. Maka jadilah Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Di atas segala permohonan kami di dalam doa kami ini, kami mohon ampun Bapa untuk dosa pelanggaran yang kami perbuat, dan biarlah melalui pengampunan yang Kau berikan kepada kami,
kami dimampukan untuk dapat mengampuni sesama kami, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats persembahan bagi kita di minggu ini ialah firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Marilah kita kumpulkan persembahan kita dengan penuh sukacita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 581 ayat yang pertama, muliakanlah Allah, sambil mengumpulkan persembahan dengan penuh sukacita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerja Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kepada Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat HKBP Seresot Raja Wali mengucapkan selamat hari Minggu, salam sehat, senantiasa semangat, dan bertambah berkat. Horas, horas, horas. Shalom, horas marinita saluna amanami nuhut menami doksoni mapka napun sebulu remaja. Selamat hari Minggu dan selamat hari Natal ma puasa kami Majelis HKBP Terowongan Resort Raja Wali. Horas marinita saluna. Selamat hari Minggu, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.